Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Apa kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali dalam bersama-sama kita membaca nyaring dengan buku yang berjudul Suara yang Menyeramkan. Coba ikuti judulnya, Suara yang Menyeramkan. Coba Aura dibaca. Suara yang menyeramkan. Suara yang menyeramkan. Ulang. Suara yang menyeramkan. Di mana buku ini anak-anak adalah hasil karya penulis Ruri Irawati dengan ilustrator Wahono. Baiklah anak-anak, Bapak Guru akan mulai memandu membaca nyaring. Kita membuka buku secara benar dulu, yaitu dari atas, samping, bawah, buka. Inilah sekali lagi judul cerita yang akan kita bacakan pada hari ini, yaitu dengan judul Suara yang Menyeramkan. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan kira-kira gambar apa yang ada di sampul ini? Macan. Apa lagi? Agung? Harimau. Aura? Serigala. Yang lain? Lampu. Banyak sekali ya. Kira-kira pernah enggak kalian mengalami hal seperti gambar sampul dalam cerita ini? Kapan kira-kira? Kemarin. Pada saat apa biasanya? Malam, saat kita tidur, waktu kita bermimpi. Baiklah anak-anak, gambar ini kalian sudah sebutkan bermacam-macam ya. Ada gambar harimau, ada gambar serigala, ada gambar lampu, ada gambar manusia. Kita ikuti cerita selanjutnya ya. Kita ikuti cerita selanjutnya. Marilah kita buka buku cerita ini selanjutnya anak-anak. Ya. Ini masih judulnya, sampul judul ya, Suara yang Menyeramkan. Ya. Kita mulai dengan cerita yang pertama, yaitu pada akhir minggu ini Naya harus menginap di rumah nenek. Ya. Naya harus menginap di rumah nenek. Ayah dan bunda punya tugas penting di kantornya. Mereka harus kembali ke kota. Nenek sangat sayang pada peninggalan kakek. Itu sebabnya ia lebih suka tinggal sendiri di rumahnya. Dia tinggal sendiri di rumahnya ya. Padahal di rumah nenek kadang masih terlihat binatang liar yang menyeramkan. Hihihi ya. Kita ulangi. Masih terlihat binatang liar yang menyeramkan. Apakah masih ada macan di sini, Nek? Apa ada harimau atau beruang? Tanya Naya sepenuh selidik. Jadi di sana masih terlihat binatang-binatang buas ya. Sehingga Naya bertanya, apa ada harimau? Apa ada beruang? Tanya Naya penuh selidik ya. Karena di sana menurut Naya tempat itu sangat menyeramkan. Masih banyak terlihat binatang-binatang buas seperti harimau, beruang dan lain sebagainya ya. Malam hari pun tiba. Suara apa itu, Nek? Naya ketakutannya. Oh, itu suara jangkrik.
Yang itu suara apa, Nek? Itu suara burung hantu. Apa itu suara serigala, Nek? Apa itu suara serigala, Nek? Bukan, sayang. Itu suara anjing hutan. Ayo, macam-macam sekali binatang di sana ya. Saat beranjak tidur, Naya berdoa agar tertidur nyenyak karena merasa ketakutan. Ia menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Tiba-tiba Naya mendengar sesuatu. Suara apa itu? Oh, terdengar seperti suara binatang liar. Coba ikuti. Suara binatang apakah itu? Naya takut, penasaran. Kira-kira suara apa yang tadi itu? Apa? Yang kerik. Macan. Burung hantu. Yang lain? Kodok, serigala ya. Ya, kita lihat ya. Suara apa itu yang membuat Naya ketakutan? Ya. Oh ya, Naya bisa mengintipnya dalam gelap. Langsung dia mengintip. Binatang liar itu tak akan tahu. Naya pun memberanikan diri untuk memadamkan lampu kamar. Apakah benar itu suara binatang liar? Mungkinkah itu macan atau harimau? Tapi suara itu menghilang. Ulang lagi ya, suara itu. Lagi ya. Ikuti. Tak berapa lama suara menyeramkan itu datang lagi. Kali ini terdengar lebih jelas. Apakah binatang liar itu memasuki rumah nenek? Astaga, apakah yang harus ia lakukan? Apakah binatang liar itu memasuki rumah nenek? Tidak. Astaga, apa yang harus ia lakukan? Ya. Naya sangat takut, tapi ia harus memastikan. Naya mengintip dari kamarnya, tak ada apa-apa, sepi. Mungkin binatang liar itu sudah pergi menjauh. Dia mengintip, tidak ada apa-apa ya. Oh tidak, suara itu kini datang lagi. Bahkan lebih keras. Gawat, kali ini benar-benar terdengar dari dalam rumah. Coba ikuti. Bagaimana kalau binatang liar itu menyerang nenek? Naya harus melakukan sesuatu. Tapi ia takut. Oh, Naya punya akal. Apa akalnya? Perlahan-lahan ia buka pintu kamarnya. Astaga, benar. Suara binatang itu ada di kamar nenek. Baik, ikuti. Naya berjalan dan perlahan membuka pintu kamar nenek. Pergi kau binatang liar. Teriak Naya sekeras-kerasnya. Hei, tak ada binatang liar di kamar nenek. Oh, suara seram itu berasal dari goyangan kaki nenek. Apa itu, Nek? Ternyata apa suara itu? Dikira binatang. Ternyata, ini mesin jahit, ya. Ternyata suara yang tadi bukan suara binatang. Ternyata itu suara mesin jahit. Nenek sedang menjahit sesuatu untukmu supaya kau tidak takut lagi. Wah, asik. Boleh aku bantu, Nek?
Naya membantu nenek dengan semangat. Hihihi. Naya tersenyum teringat suara yang menyeramkan tadi. Ternyata tidak ada yang seram di rumah nenek, ya. Suara apa itu? Suara mesin jahit. Bagaimana suaranya? Ker. Masih tidak Naya takut? Nah, ya ternyata suara mesin jahit nenek yang sedang menjahit, ya. Wah, penutup telinganya sudah jadi. Tapi sekarang Naya sudah tidak takut lagi. Akan Naya pakai untuk menghangatkan telinga saja. Terima kasih, Nek. Hebat cucuku, hebat cucu nenek. Selamat tidur Naya sayang, ya. Hingga tertidurlah si Naya ini. Dia berhenti ketakutan, ya. Demikian cerita yang Bapak Guru sampaikan. Bagaimana perasaan kalian? Masihkah takut? Adakah cerita yang menyeramkan di buku ini? Tidak, ya. Dengan judul suara menyeramkan, ternyata itu suara mesin jahit. Apa yang bisa kita petik di cerita ini? Ya, harus memberani. Apa lagi? Tidak usah takut. Apa lagi? Ya, berani, ya, memastikan suara apa itu, ya. Jangan semakin takut. Apa lagi? Berani, tidak, ya. Jangan takut gelap, ya. Itu semua pesan moral yang kita dapat di buku cerita yang berjudul Suara yang Menyeramkan. Demikian cerita yang Bapak Guru dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu dalam cerita yang berjudul yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.